Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Perkenalkan, kami adalah penanggung jawab dari kelas 7 dan 8E. Nama saya Tisbel dari kelas 9A. Nama saya Maryam dari kelas 9A. Nama saya Kiki dari kelas 9C. Nama saya Fahri dari kelas 9C. Nama saya Anggun dari kelas 9K. Bersama adik-adik kelas kami dari kelas 7 dan 8E yaitu Nama saya Rose. Nama saya Rifa. Nama saya Fatih. Nama saya Fatur. Nama saya Bintang. Nama saya Kendi. Nama saya Naura. Nama saya Siska. Nama saya Raisa. Nama saya Nanda. Nama saya Yuda. Nama saya Ryan. Nama saya Alexa. Nama saya Solu. Nama saya Francisca. Nama saya Latifah. Kali ini kami semua akan menyampaikan materi tentang pengetahuan umum pramuka dan syarat pramuka Garuda. Halo adik-adik, materi pertama yaitu tentang PU Pramuka. Ada yang udah tahu PU Pramuka itu apa? Aku tahu Kak Fari. Pasti itu singkatan dari pajak ulang tahun Pramuka. Ya kan, bener kan? Ye, salah dong Kak Tisbel. Udah salah, GR pula kalau jawabannya bener. Salah. Aduh maaf. Kirain itu singkatan yang bener begitu. Terus singkatan yang bener itu gimana dong Kak Fari? PU itu singkatan dari pengetahuan umum tentang pramuka, kayak hari pramuka itu tanggal berapa, kode kehormatan pramuka itu apa, gitu. Walah gitu. Oke. Aku mau kasih pertanyaan deh buat Kak Fari. Bapak Pramuka sedunia itu tahu nggak siapa? Jangankan Bapak Pramuka sedunia, Bapak Pramuka Indonesia, Bapak Pandu Indonesia juga aku tahu loh. Wih, keren. Coba dong sebutin siapa aja mereka. Oke, Bapak Pramuka sedunia adalah Robert Stephenson Smith atau yang biasa dikenal dengan sebutan Baden Powell. Sedangkan di Indonesia ada Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Bapak Pandu Indonesia yang namanya Kiai Haji Agus Salim. Nah, sekarang aku mau kasih pertanyaan nih buat Kak Tisbel. Hari Pramuka itu diperingati setiap tanggal berapa sih? Dan coba Kak Tisbel sebutkan beberapa kiasan dasar dalam Pramuka. Wah, kalau itu aku tahu banget dong Kak Fahri. Hari Pramuka itu diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Nah, kalau beberapa kiasan dasar dalam Pramuka yang aku tahu itu ada 5. Pertama dari Pramuka sendiri, yaitu diambil dari kiasan dasar Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Kedua, siaga, diambil dari kiasan dasar mensiagakan rakyat pada tanggal 20 Mei 1908 atau disebut juga Hari Kebangkitan Nasional. Ketiga, penggalang, diambil dari kiasan dasar menggalangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, penegak, diambil dari kiasan dasar ditegakkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, yang kelima ada pandega, diambil dari kiasan dasar mempandegai atau mempelopori pembangunan bangsa setelah tahun 1945. Nah, selain kiasan dasar, gerakan pramuka juga memiliki kode kehormatan yang berupa satya dan dharma pramuka. Satya adalah janji dan dharma adalah ketentuan moral. Jika di pramuka siaga, kode kehormatannya berupa dwi satya dan dwi dharma, sedangkan di pramuka penggalang, penegak, dan pandega, kode kehormatannya adalah tri satya dan dasa dharma. Gerakan Pramuka juga mempunyai moto, yaitu Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, dan memiliki 2 lagu wajib yang sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita, yaitu lagu Mars Sayala Pramuka ciptaan Munasir Amin dan lagu himne Satya Dharma Pramuka ciptaan Usal Mutahar. Satu lagi nih, gerakan Pramuka juga mempunyai lambang tersendiri, namanya silhaut atau gambar bayangan tunas kelapa. Penemu lambang gerakan Pramuka adalah almarhum Bapak Sunarjo Atmodipuro. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa dipilihnya tunas kelapa atau cikal sebagai lambang gerakan Pramuka. 1. Pohon kelapa adalah pohon serbaguna atau seribu manfaat. Jadi diharapkan para anggota Pramuka adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, nusa, bangsa, dan agamanya. 2. Akar pohon kelapa kuat. Seorang pramuka diharapkan dapat berpegang teguh pada dasar-dasar yang kuat. 3.
pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi ke atas. Nah, mengandung arti bahwa seorang pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi. Pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Pramuka Garuda diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 038 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Nah, untuk menjadi seorang anggota Pramuka Garuda harus memenuhi beberapa syarat Pramuka Garuda sesuai dengan tingkatannya, yaitu sebagai tingkat pramuka siaga. 1. Dapat menjadi contoh atau teladan yang baik dalam perindukan siaga di rumah dan di lingkungan pergaulannya sesuai dengan Dwi Satya dan Dwi Dharma. 2. Telah menyelesaikan SPU tingkat siaga tata. 3. Telah memiliki TKK minimal 6 macam dari 3 bidang yang berbeda. 4. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri minimal 9 macam dengan menggunakan minimal 3 macam bahan yang berbeda. 5. Pernah mengikuti pesta siaga minimal 2 kali. 6. Dapat membuktikan bahwa dirinya seorang penabung yang rajin dan teratur. 7. Dapat menunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. SPG tingkat pramuka penggalang. 1. Dapat menjadi contoh atau teladan yang baik dalam pasukan penggalang di rumah, di sekolah, dan di lingkungan pergaulannya sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Dharma. 2. Telah memiliki TKK minimal 10 macam dari 3 bidang yang berbeda dan minimal mempunyai 1 TKK tingkat utama dan 2 macam TKK tingkat madya. 3. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri minimal 10 macam dengan menggunakan 5 bahan yang berbeda. 4. Pernah mengikuti jambore, perkemahan bakti, dan lomba tingkat. 5. Dapat membuktikan bahwa dirinya seorang penabung yang rajin dan teratur. 6. Dapat menunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. 7. Dapat menjalankan salah satu cabang olahraga misalnya atletik, renang, senam, bela diri, gerak jalan, dan lain-lain. 8. Telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagai tingkat pramuka penegak. 1. Dapat menjadi contoh atau teladan yang baik dalam hidupnya di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di dalam masyarakat sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Dharma. 2. Harus bisa memahami UUD 1945. 3. Telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana. 4. Telah memiliki TKK minimal 10 macam dari 3 bidang TKK yang berbeda, minimal 1 macam TKK tingkat utama dan 3 macam TKK tingkat madya. 5. Pernah mengikuti pertemuan pramuka minimal 3 kali untuk golongan penegak di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional maupun internasional. 6. Telah tergabung dalam Saka serta menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersama sesuai dengan Saka yang diikutinya. 7. Dapat membuktikan bahwa dirinya seorang penabung tabanas yang rajin dan teratur. 8. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya ataupun membantu menyelenggarakan pertunjukan kesenian. 9. Dapat menjalankan dan memimpin salah satu cabang olahraga. 10. Pernah mengikuti kegiatan, memikirkan, merencanakan, melaksanakan, serta menilai kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya. SPG tingkat pramuka pandega. 1. Dapat menjadi contoh atau teladan yang baik di rumah, di sekolah, di perguruannya, di tempat kerja, atau di dalam masyarakat sesuai dengan Tri Satya atau Dasa Dharma. 2. Dapat memahami UUD 1945 dan GBHN atau haluan negara. 3. Minimal 3 kali telah mengikuti acara yang dipilihnya seperti pertemuan pramuka, penegak, dan pendekok di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, maupun internasional, perkemahan wirakarya maupun perkemahan antar saka atau peransaka di tingkat ranting, cabang, dan daerah, integrasi masyarakat atau peninjauan proyek-proyek kegiatan atau kunjungan timbal balik secara perorangan maupun secara bersama dalam ikatan satuan maupun membuat laporan. 4. Sedikitnya sudah 3 kali ikut membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sekian materi dari kami. Terima kasih telah menonton. Salam Pramuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih. Salam dari sukses.